Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, teman-teman sekalian. Oke, sebentar ya. Baik, mungkin, bisa kita mulai saja ya, kakak-kakak semuanya. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Untuk alhamdulillah kita dapat berkumpul pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat insyaallah. Dan untuk kegiatan Hujroh Hamisah episode ke-5 yang akan membahas terkait dengan caretaker dan server, peran sunyi yang menjaga segalanya tetap jalan. Nah, mungkin uh, bisa kita mulai saja ya Kang, insya Allah untuk pembahasan ST30 yang akan kita bahas pada malam hari ini, kita akan membahas yang punya Kang Sobri. Oke, boleh, boleh. Boleh ya, sebentar. Wait, mana ya? Oke. Oke. Kang Sobri bisa on cam mungkin? Lagi di mana nih, Kang? Lagi Rocky. Aduh, Kang Faisal sehat? Alhamdulillah sehat. Gimana, Banat? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sehat. Alhamdulillah. Gimana? Banat gimana? Kolam renangnya udah dikuras? Astagfirullah. Banat ini punya kolam renang luas Stop, sekali, Masya Allah. stop, stop, stop. Oke, ini. Untuk selanjutnya mungkin bisa saya serahkan langsung ke Kang Faisal ya, Kang. Waktu dan tempat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Alhamdulillah teman-teman, hari ini kita bisa silaturahmi ya di hari Kamis malam. Barakallahu fikum bagi teman-teman yang sudah hadir dan meluangkan waktu. Saya mau ngecek ya, suara saya terdengar nggak? Ini kayaknya mungkin terdengar ya. Ada backsound kedengaran nggak? Aman, Kang. Aman, aman, aman. Kedengeran ya. Nah ya, ini saya kurang paham. Ya udah gini dulu aja ya. Semoga tidak mengganggu. Pertama saya masih di luar Panca. Yang kedua saya tidak bawa headset dipakai ya. Jadi ini semoga saya bisa berinteraksi seperti biasa ya. Nih, dengan teman-teman. Oke, alhamdulillah teman-teman, kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang ST30. Sebelum dilanjut ya, saya mau bertanya nih ke teman-teman ini ya. Tolong jawab jujur ya.
bentar. Gitu doang deh, settingan. Nah, saya mau nanya ya, jawab jujur. Pendalaman telescoping seperti ini mungkin buat teman-teman yang beberapa kali sudah pernah join ya. Apa yang teman-teman rasakan setelah mendapatkan katakanlah sharing gitu ya dari beberapa pertemuan sebelumnya? Mungkin biar bisa saya relatekan dengan pembahasan pada malam hari ini. Coba saya mau tanya dulu ke Banat deh sebagai host pada malam hari ini. Gimana Banat? Oke, Dan mungkin ini bisa jadi inspirasi buat yang lain ya, enggak? untuk pertemuan beberapa kali yang sudah aku ikutin, itu mungkin lebih apa ya, bisa lebih mengenal diri sendiri gitu. Jadi dari apa-apa yang masih bingung sebenarnya, kok kayak gini kok kayak gini, setelah didiskusikan dan mendapatkan insight baru, jadi kayak, oh ternyata, eee, aku tuh harus ngelakuin ini loh, gitu loh. Jadi punya insight baru dan punya cara tersendiri gitu loh untuk mendapatkan, jalan menyelesaikan suatu problem dalam diri sendiri, sebenarnya kayak gitu sih. Gitu. Bisa bisa lebih mengenal diri dan how to solve problem ya. Ya. Yang ada di diri sendiri. Memang betul sih, Teh Bana. Jadi salah satu motivasi saya untuk mempelajari ini tuh adalah supaya saya bisa membantu solve the problem orang, tapi sesuai dengan case personal dia, kebayang nggak? Jadi misalkan nih, saya ngobrol sama Panca, saya berusaha memasukkan solusi kepada Panca, mungkin mungkin bisa gitu ya dijalani dan bisa, apa ya istilahnya ya, solutif lah gitu. Terus saya ngobrol sama Kang Hanif bisa jadi beda, di sini Kang Hanif mah tidak relate gitu. Nah, dulu tuh saya berpikir itu tuh hal yang membingungkan. Terus saya sempat berpikir dulu, bukannya manusia itu sama ya, kenapa dikasih solusinya yang ini bisa, yang ini nggak bisa gitu. Apakah ada kesan akhirnya, kayaknya yang satu ini nggak bisa diatur deh, padahal mah solusi saya yang salah gitu, katakanlah gitu. Bisa jadi, apa yang saya tawarkan yang ternyata tidak tepat pada orangnya gitu, kebayang nggak Teh Bahan? Nah, ternyata hal tersebut bisa diikhtiarkan lewat dengan mengenal diri gitu. Misalkan ya, dulu tuh saya berpikir ini gimana membuat Panca datang on time. Gimana ya caranya? Ca, janjian jam 1 datang 2:30, nggak tahu lah pokoknya beliau luar biasa ya itu, dan mungkin menggunakan jam Arab Saudi gitu. Ya, tapi intinya ada pola-polanya ternyata, oh gini ya Panca, oh ternyata, sebenarnya bukan pure dari apa yang saya sampaikan ke Panca, tapi Panca akhirnya merasakan, perjalanan hidup mungkin ya, dan seterusnya. Intinya ada poin-poin yang setelah itu melihat TM-nya, oh berarti pola Panca gini, oh pola lain gitu. Jadi memang tuh Teh, salah satu semangat saya untuk belajar ini adalah how to solve the problem personally kepada orang gitu, gitu sih. Ya, jadi ngasih saran itu lebih objektif, minimal ya, menurut data yang ada gitu. Itu Teh Bana. Ya. Oke, saya mau nanya lagi, coba yang sudah ikut beberapa kali, Alzena nih. Alzena, boleh Alzena. Oke, Zena. Saya terinspirasi dari Mail nih yang udah memanggil-manggil. Silakan Zen. Ya, meskipun agak jual nama tapi nggak apa lah. Kalau aku sih, sebenarnya aku pernah sekali nggak ikut, tapi yang awal-awal sih. Kalau aku pribadi sampai sekarang yang kemarin berarti yang selektor itu, aku ngerasanya seru sih. Maksudnya kan aku emang awal ikut acara ini tuh emang sebetulnya ya aku tuh cari hiburan sebetulnya, tapi lama-lama kok kayaknya seru gitu dan makin penasaran gitu sama setiap indikator-indikator yang ada di sana gitu. Jadi ketika
waktu misalnya lagi ngobrol sama siapa gitu yang si indikatornya merah atau yang hitam gitu. Terus ada beberapa kayak pernyataan dari Kang Isal tuh yang aku tuh relate gitu. Terus aku ngerasanya, oh emang apa ya, emang maksudnya kayak manusia tuh unik gitu dan ada aja gitu kelebihan dan kekurangannya. Tapi ya pada akhirnya juga semua manusia tuh punya misi jiwanya masing-masing gitu sih. Oke, siap. Nur ya, memang sebenarnya tools mah banyak ya, Teh Aldena ya. Hmm. Banyak banget. Sekarang tuh di era 2000-an, 2010 ke atas namanya tes potensi itu banyak banget. Mau pakai apa? MBTI, Hmm. mau pakai apa? Sidik jari, mau pakai apa? Wah banyak. Ini juga TM berlapis-lapis levelingnya ya. Ada PTSP, ada ST30, ada full assessment transmitting, ada seven work WSA work, Hmm. seven work area, seven work area. Oh banyak banget gitu ya. Eh, tingkat relevansinya juga macam-macam. Bisa jadi yang saya ceritakan bisa relevan sama teman-teman. Nah, kan karena apa? Untuk mendeskripsikan satu bakat atau satu peran itu pendalamannya luar biasa juga gitu. Banyak sebenarnya yang bisa digali. Bahkan beberapa kali aja kita judulnya 2 bakat, kita bahas cuma 1 gitu karena itu yang kurang cukup gitu. Tapi nggak apa-apa itu jadi awal yang baik untuk bisa lebih mengenal diri gitu ya. Karena mengenal diri itu modal besar untuk beribadah sebenarnya, baik lewat profesi maupun lewat aktivitas lainnya. Jadi kita tahu gitu. Misalkan ya yang suka jadi bercanda, ini mana nih anak ambasador gitu kan. Kemarin waktu apa challenge cheer ini ya waktu Deharan kan itu nyari anak-anak ambasador mana gitu ya. Akhirnya kan terkumpul beberapa orang kayak Mai, Alzena gitu ya. Itu kenapa didasarkan itu karena ketika orang ambasador yang cheering lalu mendapatkan panggung, ada sorotan, happy nggak sih gitu, ya kan? Itu bisa jadi dari POV kami, alhamdulillah terbantu, POV teman-teman, alhamdulillah ada wahana untuk memenuhi kebutuhan bakat gitu. Ya, kecuali Colby. Kalau Colby mah dasar kepercayaan aku Colby ya. Colby bukan karena itu, tapi aku percaya sama Colby. Oke. Aku yakin lah Colby kayaknya bisa sih arrange ini gitu. Kayaknya Colby bisa sih untuk dipercaya ini gitu. Gak tahu ya dari soccer camp Colby waktu Colby bantu soccer camp kan walaupun interaksinya hanya saat di yang intens kan pas acara berlangsung ya. Aku ngerasa wah ini aku juga testimoni ke Panca Colby keren sih gitu kerjanya gitu bisa beberapa kali menyelesaikan yang rumit gitu. Menurut aku rumit terus disederhanakan lalu Colby bisa melaksanakan apresiasi. Makanya kemarin aku percaya sih sama Colby kayaknya bisa. Dan alhamdulillah menang. Bukan bisa lagi menang. Dapat 1 juta rupiah. Si Panca bingung. Ini menang apa? Alhamdulillah ya. Udah bagi-bagi belum Cah itu Bono gini? Belum turun itu, belum ada Oh, info belum lagi. turun. Ya nantilah ya. Nanti saya bantu follow up juga. Siap. Intinya gitu lah ya. Oke. Nah, kenapa saya bertanya itu karena teman-teman sebelum ke caretaker dan server mengenal diri itu bisa untuk lebih memahami diri sendiri itu modalnya dengan talas mapping atau S30 ini ada bahasa-bahasa bakat yang artinya bisa kita gunakan. Bahasa bakat ya misalkan dulu tuh aku nggak tahu ada bahasa misalkan commander. Dulu mah aku tahunya tegas gitu atau bossy gitu. Nah, dengan bahasa commander itu jadi halus gitu sebenarnya. Jadi sudut pandangnya POV positif gitu Alzena. Ya. Nah, sama dengan ini nih, sama dengan caretaker dan server. Caretaker dan server ini POV-nya pokoknya intinya semua ya, semuanya itu karena dasarnya psikologi positif, semuanya itu positif. Nah, caretaker dan server juga ini adalah potensi yang luar biasa yang tidak semua orang punya. Kan dunia itu perlu keseimbangan dan Allah tuh maha adil menyeimbangkan mana yang bakat ini, mana yang bakat itu dan seterusnya gitu ya. Gak bisa semuanya merah dan gak mungkin semuanya hitam. Nah, contoh ini nih siapa? Sobri. Nah, Sobri misalkan caretaker yang tinggi nih. Coba kita ngobrol. Pernah relate? Nah,
caretaker, coba mana Sobrinya nih? Hadir, Kang. Nah, ada ya. Kayaknya lagi nongkrong di kafe ya, Pak. Iya, Kang. Pulangnya jangan malam-malam ya, kata Abah. Siap, Kang. Nah, sekarang Sobri caretakernya merah. Jika tinggi, dia adalah orang yang mudah merasakan perasaan orang lain, peka, mudah tersentuh, eh, mendengarkan cerita orang lain yang sedih ikut sedih, mendengarkan lagu yang semangat jadi semangat, dan lihat film yang menyentuh nangis dan seterusnya. Jadi perasaannya tuh peka. Jadi saya sangat tidak setuju kalau ada orang yang bilang semua laki-laki itu sama aja ya, nggak peka gitu. Wah itu saya tidak setuju karena apa? Sobri ini peka, laki-laki luar biasa ya. Tinggal ada wanita peka juga yang mau sama Sobri. Tuh udah ada saya kata. Nah, intinya begitu, kepekaan ini luar biasa. Ini juga berlaku sebaliknya. Bukan berarti teteh-teteh yang caretakernya hitam itu pernah saya tuh mendapat cerita gini, Kak Isa kenapa ya aku tuh caretakernya hitam perempuan gitu. Aku tuh nggak peka orangnya, apakah aku bukan perempuan? Nah coba, gimana coba itu pemikiran seperti itu. Jadi caretaker itu bukan parameter Anda laki-laki perempuan, itu mah Anda jenis kelamin ya. Ini mah sifat, kecenderungan, tidak apa-apa gitu ya. Seperti itu. Jadi caretaker tinggi laki-laki lemah lembut sebenarnya perasaannya gitu ya. Jangan jangan sembarangan, bisa jadi sangat perasa dan peka, mudah mudah tersakiti asik. Tapi intinya adalah orang yang peka. Bagaimana kondisinya di lapangan? Bisa jadi dia adalah orang yang pertama kali merasa, wah ini kayaknya orang-orang ini lagi nggak baik deh, lagi nggak oke deh. Dari aku ngerasa mereka lagi nggak happy gitu. Atau kalau lagi rapat, wah ini kayaknya perlu ada apa ya namanya, perlu ada hiburan dulu atau apa gitu, lagi kumpul. Itu perasaan-perasaan gitu tuh bisa lebih cepat ditangkap. Melihat orang yang sedih, orang yang nggak peka ya dia lampang-lampang aja gitu ya. Orang yang PTN tinggi dia bisa langsung menangkap gitu kondisinya seperti itu. Rasa gitu nggak, Sobri? Iya sih, Kang. Bener saya. Suka apa sih namanya? Eh gimana ya? Gampang merasakan apa yang dirasakan orang lain. Misalkan ketika ada apa sih namanya? Ada orang yang kurang nyaman misalkan sama kita gitu kan. Gampang gampang aja gitu kan. Ada nge-feeling aja gitu. Contoh misalkan orang nggak ketika waktu dulu kan sering apa namanya? eh sering ikut event-event gitu kan atau jadi engineer gitu kan, orang yang nggak nyaman sama mic kita atau suara sound itu kita bisa refleks langsung gitu kan, atau apa namanya, apalah itu loh Kang, pokoknya lebih gampang tahu keadaan orang lain gitu kan. Ya, jadi bukan jadi sebenarnya kepekaan itu bukan jadi apa ya, bakat minimum untuk sebuah pekerjaan, tapi jadi daya dorong tertentu gitu. Ya, bisa untuk profesi apapun. Bahkan saya tadi nggak kebayang juga, ternyata kepekaan itu sampai ke sound gitu ya, sampai ke suara ketika ngatur volume gitu ya, atau jadi feedback atau apa gitu ya, Kang Sobri? Iya betul Kang, apalagi kalau pas di pondok itu kan yang sering ngomong kan iya kita harus bisa tahu tuh kira-kira suaranya udah pas apa belum segala macam. Kemudian orang lain yang itu kan untuk yang apa sih namanya yang bicara pakai mic. Kemudian yang mendengarkan juga nyaman nggak sih kira-kira sama apa namanya sound yang udah kita racik itu suaranya gitu kan. Kayak gitu kan mungkin kan. Kemudian apa namanya harus bisa spontan orang, harus bisa tahu juga nih orang kira-kira nyaman nggak sih pakai apa namanya standar mic dan lain sebagainya. Kemudian eh, juga sering juga waktu pas dulu jadi LO kayak gitu kan, kita harus tahu tuh karakteristik
orang itu seperti apa, nyamannya seperti apa, nggak nyamannya karena apa gitu. Ya, itu caretaker banget ya. Peka, kepekaan gitu ya. Nah, contohnya tadi berkaitan dengan sound. Mungkin bisa juga berkaitan dengan pertemanan gitu ya. Teman kita lagi ngerasa gimana gitu ya. Kita bisa lebih cepat untuk memahami perasaan. Beda ya. Kalau kemarin selektor, kita bahasnya itu kita mudah untuk memahami individu secara karakter atau kebiasaan, secara karakter. Kalau caretaker itu secara perasaan, beda loh karakter sama perasaan. Misalkan gini tadi, kalau karakter tuh udah ke misalkan contohnya ke kebiasaan. Dan kita tuh sebagai selektor tinggi itu mudah memahami, udah ngerti lah gitu ya. Contoh misalkan siapa yang selektor tinggi ya kemarin, misalkan siapa dan dia mudah sekali memahami teman-temannya yang menyebalkan lah katakan, yang misalnya contoh datangnya telat, kalau misalkan dikasih tahu susah dikasih tahu, tapi tetap mau berteman. Tapi ya udah ngerti, dia mah gitu emang orangnya, ya udah, itu sebenarnya selektor tinggi gitu. Mungkin Abah kepanca mungkin ya, mungkin, tapi nggak tahu saya Abah selektornya orang apa. Aku selektornya tinggi. Oh, Panca selektornya tinggi. Nah, mungkin Panca ke teman-temannya lah ngerti gitu ya orang. Oh, aku masih ingat Panca misalkan ke Tisha. Cak, ini Tisha mana? Oh, dia lagi hilang. Ya udah biarin aja dulu. Mungkin minggu depan udah kembali lagi. Bener, ada lagi minggu depan. Oh, lagi butuh waktu aja katanya. Ngeri ini Panca ya, udah bisa memahami orang-orang sekitarnya tuh sampai ke detail gitu. Aku individualization nomor 4 apa 5 gitu kalau nggak salah. Iya, iya ke selektor. Iya. Bagus, ya maksud aku tuh gitu ya. Aisyah, kalau saya punya teman, misalkan mungkin ke Panca, Panca udah paham gitu ya polanya gimana gitu. Jadi aku tuh lebih enak gitu, gak usah memahamkan, Cak aku gini-gini nggak perlu. Saya punya teman Dindin namanya, Dindin Riyadi, nah, itu anak pondok, rumahnya dekat sini. Dia tuh kayak udah paham satu konsul tuh udah paham anak-anak Bandung tuh. Oh si ini A gini, si B gini. Jadi ketika ini udah, misalkan saya nongkrong nih misalkan sama teman-teman yang lain, terus saya masih buka HP, kalau nggak nge-zoom gitu ya udah dia tuh paham. Ya lah ngerti lah sih sama gitu. Hmm, nggak bete dianya. Ya udah bisa memahami gitu ya. Nah, itu selektor. Kalau caretaker tuh ke perasaan gitu. Mudah menangkap perasaan. Aduh, kayaknya Panca lagi happy nih gitu. Happy kenapa ya gitu. Nah, mungkin adik saya mungkin kayaknya caretaker tinggi. Saya merengut dikit, sebenarnya ngantuk ya, ngantuk. Tapi mukanya nggak kondusif gitu. Kenapa sih kayak bete kelihatannya gitu. Mungkin dia nggak nyaman rasanya gitu ya. Jadi mudah merasakan kondisi itu, walaupun itu tebakannya salah ya, karena ngantuk. Karena muka ngantuk sama muka bete agak tipis beda, nggak beda jauh gitu. Itu caretaker itu ya, jadi memahami bagaimana perasaan gitu. Sekali lagi kalau teman-teman saya teteh-teteh yang caretaker Anda nggak perlu berkecil hati, memang Allah titipkan seperti itu. Mungkin biar teman-teman lebih strong di kondisi lingkungan yang teman-teman jalani sekarang gitu, nggak mudah baper, nggak mudah ini gitu, bisa jadi gitu. Santai saja. Nah, itu tinggal dinikmati sudut pandangnya POV syukur. Nah, itu caretaker. Oke, ada lagi nggak di sini caretaker yang mau sharing? Silakan saya balikan ke Banatu sebelum lanjut ke server. Oke, siap. Nuhun Kang. Coba untuk apa ya, sharing session mungkin ya, buat teman-teman yang mau ngobrol-ngobrol nih terkait dengan aku caretaker-nya merah, tapi kok aku nggak peka ya gitu. Nah mungkin bisa kita bahas gitu. Mungkin Kang Sobri mungkin mau bercerita, atau Alzena atau teman-teman yang lain. Ini ada siapa saja nih? Ada Kang? Oh ya Kang, Ya siapa? Oh, Kang Ada. Sobri, mangga. Orang yang caretaker tinggi ini kan di sini kan udah dijelasin sama Kang Faisal, orangnya itu apa sih namanya, mudah memahami tentang perasaan seseorang gitu. Tapi pada realitanya keadaan yang sebenarnya gitu kan, orang-orang kenapa sih apa sih namanya, itu
apa namanya, yang berteman sama orang-orang caretaker tuh banyaknya malah orang yang, nggak tahu dengan situasi dan kondisi orang lain gitu kan, nggak paham gitu. Itu dan orang caretaker ya, apa namanya, ya kan suka melayani orang juga ya kan. Ini orang-orang, apa namanya, orang-orang yang lain itu kadang-kadang gimana ya, eee, lebih sering gimana itu, aduh gimana ya ini ya kan, eee, dijelasinnya itu, nggak paham dengan keadaan orang caretaker itu kan, nggak peka. Kadang-kadang suka kesel juga, apakah memang kayak gitu kan, orang caretaker itu kan, tidak dihargai gitu kan, sering tidak dihargai gitu. Merasa mudah tersinggung sama orang gitu, dengan orang-orang yang tidak peka Bukan gitu. mudah tersinggung ya kan, gimana ya jelasinnya, eee, coba entar aku ini kan, apa namanya, aku Gini, coba gini ini bukan, lagi, pikir-pikir lagi. kenapa ya sering dihadapkan dengan situasi sama orang-orang yang gak peka gitu maksudnya? Nah, kayak gitu Kang. Jadi kita aja harus Nah, bisa spontan. Jadi kayak mana ya, kayak betul. kemarin kan bahas tentang commander gitu kan. Hmm, Apa namanya? eh kita tuh sering kalau ketika ada event atau acara gitu kita sering dihadapkan sama orang-orang yang nggak peka gitu kan. Itu commander commander sama caretaker itu memang apa namanya? Memang nyatu terus ya Kang atau gimana Kang? hmm, bersatu terus ya. Gini, di Sama-sama di gitu kan, sama-sama tinggi gitu ya kan ya warnanya. ya. Pertama tentang tadi kenapa ya saya itu selalu dihadapkan sama orang-orang yang tidak peka. Nah, kita tuh nggak bisa mengendalikan itu dulu ya, Kang Sobri. Kita tuh nggak bisa mengendalikan kita tuh bisa berkumpul dengan orang yang peka atau tidak peka. Itu mah sesuatu yang nggak bisa kita kendalikan sekali lagi. Jadi mungkin itu ujian dari Allah supaya kita bisa bersabar gitu ya dengan tersebut. Kalau Kang Sobri mau bertemu dengan orang-orang yang peka, Kang Sobri lihatlah di sini yang caretaker-nya tinggi siapa aja, bertemanlah dengan mereka. Mulailah menjalin hubungan pertemanan ya. Kalau misalnya lagi kumpul, oh, ini kayaknya dia caretaker tinggi, coba ngobrol, oh ternyata gini rasanya, udah gitulah. Itu menghibur mungkin gitu ya. Itu yang pertama. Karena nggak bisa kita kendalikan gitu. Yang kedua, Kang Sobri, jadi tidak ada ya, bakat yang menjadi magnet gitu. Jadi kutub utara dan selatan, atau keduanya utara, utara, selatan, selatan, atau oh kalau komendarnya merah, caretaker yang merah, sebuah kepastian enggak juga. Saya yakin ada di sini komendan hitam dan caretaker tinggi. Wah itu udah mah nggak enakan, buah peran, mudah merasakan perasaan orang. Waduh itu luar biasa kan. Kang Sobri komendan tinggi, nggak enak, nggak nyaman, masih bisa ngomong. Kalau ini nggak peka, wah dasar bisa ngomong gitu, bisa misu-misu. Yang komendan lu mah, aduh dipandem itu sampai mah dan GERD gimana coba? Ya kan? Artinya curhatnya ke orang-orang terdekat aja, mungkin ke siapa gitu, nggak langsung ke orangnya gitu. Tiba-tiba nangis di pojokan, kenapa? Nggak apa-apa. Padahal yang nanya itulah yang bikin dia nangis. Sehingga peka itu yang bikin dia nangis bisa aja gitu. Nah ini kan komendan tinggi, jadi masih bisa ada benteng gitu. Aduh, aku nggak nyaman nih gitu kan. Aku ngerasa ini bisa speak gitu, gitu ya mungkin gambaran. Itu Teh Banat. Oke, Kang mungkin aku mau juga ini nih cerita Kang. Mau pengakuan, bukan pengakuan ya. Mau apa? Bertanya. Kan aku tuh komendernya merah. Terus caretaker aku tuh hitam. Nah, caretaker sama share tuh apa? Service. Ya server Iya, yang nanti ke servis ya. nah,
pokoknya pembahasan malam ini tuh aku tuh hitam dan abu-abu aja. Nah, terus kan tadi dibilang ya kalau misalkan kalau yang caretaker-nya hitam itu, nah dia itu bodo amat apa gimana sih, Kang? Bodo amat atau apa? Iya, kalau yang caretaker-nya hitam tuh, itu lebih ke gimana sih sebenarnya? Ya tadi kebalikan Sobri. Sobri mah dikit-dikit ngerasa, duh ini gak nyaman, aduh Nah, gak enak, ngerasa gak enak karena ketidaknyamanan itu. Kalau ada yang cerita ke dia sedih, dia ikut sedih. Dia lihat yang happy, dia ikut happy. Pokoknya stimulus perasaan tuh dia mudah terbawa gitu. nah, Stimulus perasaan apapun. Kalau hitam caretakernya ya tidak mudah. Bisa nggak ikut sedih? Bisa, tapi loading. Ini apa ini? Jangan udah nangis nih. Wah, kita akan berpisah. Tidak akan oke. terulang Jabore lagi ini. Ini akan menjadi sejarah. Udah nangis tuh. Bana tuh kayak, nih bentar. Ya, mungkin mencerna dulu kondisi perasaan-perasaan tersebut gitu. Bukan yang nggak bisa ikut terharu dan sedih, tapi butuh waktu. Gitu aja gitu. Coba distimulus terus. Distimulus. Wah, bikin sedih, lama-lama sedih juga. Tapi nggak secepat, tidak secepat si caretaker ini. Caretaker kayaknya yang urusan muhasabah baru bayangkan udah nangis dia. Hmm, Nah, kalau yang caretaker lemah harus sampai beres dulu bayangkan apa gitu. Bayangan pertama nggak kebayang, bayangkan lagi. Yang kedua belum kebayang ya dikit kebayangnya. Sampai bayangkan kelima itu baru bisa sedih gitu contoh. Jadi kayak nimba air di sumur, kalau caretaker merah sumurnya penuh, caretaker hitam sumurnya itu kayaknya kering udah 2 tahun. Ya pokoknya dalam lah nimbanya gitu. oh, nah aku tuh kan merasa bahwa kalau yang tadi sih, oh oke berarti, eee, nggak semua yang hitam itu dia nggak punya perasaan, tapi punya perasaan tapi Nah, nol dulu gitu kan. ih pintar. Nah terus, eee di sisi lain, aku merasa bahwa sebenarnya kalau misalkan ada orang yang berbicara atau misalkan bertindak sesuatu hal yang tidak aku apa ya, ya kalau kemarin kan minggu kemarin tuh kita bahas terkait dengan mediator, sebelumnya tuh yang 2 minggu lalu tuh mediator kan. Nah, mediator aku kan rendah. Nah, terus kan dibahas tuh sama Kang Isal tuh, tapi komendernya tinggi. Kalau misalkan ada yang tidak sesuai dengan tujuan atau visi Prinsip. aku, ya Hmm, prinsip, itu tuh terganggu gitu kan. Nah, ya. berarti bukan mediatornya yang bermasalah, tapi memang komendernya yang bermasalah. Komendernya tersentil ya betul. Tersentil. Nah, sekarang kalau misalkan yang caretaker ini, apakah ngaruh nggak sih, Kang? Jadi aku tuh merasa kayak gini, dia ngomong atau bertindak sesuatu hal, terus sebenarnya sakit hati dulu nih, baper, kayak, "Lah kok dia ngelakuin kayak gini sih? Kok dia kayak gini sih sama aku, kayak gini-gini." Tapi otak di bagian lainnya tuh berpikir kayak gini, "Ya udahlah, nggak penting." Nah, itu gimana tuh, Kang? Apanya gimana Ya tanggapan maksudnya Bana tuh jadi merasa nggak penting gitu? iya, nah itu tuh apakah itu termasuk ke dalam cocok nggak sih sama caretaker aku yang hitam itu, gitu Oh, loh. merasa tidak pentingnya apa ya? Tidak mau dibahas lagi karena itu bukan prioritas atau kayaknya itu tidak sesuai dengan tujuan atau yang sekarang lagi dikerjakan, sudah atau malah itu mengganggu atau Kalau apa? yang lebih ke malah itu mengganggu, jadi kalau misalkan nih, aku punya masalah sama temen, nah jadi, sebenarnya tuh pengen diselesaikan gitu, tapi, udahlah nggak usah gitu. Dan kalau misalkan ngomong lagi atau mengulik lagi suatu hal tersebut, jadi malah sakit hati gitu loh. Jadi malah kayak, luka-luka lama tuh keluar lagi gitu. Jadi akhirnya, ya udah deh dipendem aja gitu. Ini kayaknya mediator deh. Sakit hati karena masalahnya sebenarnya belum tuntas ya. Iya betul, Tapi kalau diomongin dan dituntasin, diobrolin selanjutnya, ngerasa plong nggak? plong sih, tapi aku nggak mau
ngulik duluan gitu. Gak mau ngulik duluan. Nggak mau ngomong duluan untuk menyelesaikan Kenapa masalah. gak mau ngomong duluan? Soalnya kayak apa ya? Trauma aja sih Kang sebenarnya pernah mau menyelesaikan gitu. Jadi tapi dianya malah responnya berbalik gitu loh dari apa yang aku harapkan. Jadi malah Karena dia tidak jelas ya. iya, ketika melihat responnya seperti itu jadi malah kayak, ih kenapa sih jadi sakit hati gitu akhirnya, ya udah deh biar reda dulu, biar aman dulu, nanti kalau misalkan udah sama-sama happy dan dia misalkan kalau misalkan kayaknya kalau misalkan aku ngomongin ini pada waktu ini, kayaknya cocok nih gitu. Nah jadi harus cari dulu waktu yang tepat aja sih sebenarnya. Ya, jadi itu sebenarnya di komendernya ya. Komentar itu kan perlu kejelasan dan perlu clear. Masalah itu perlu beres. Ya, perlu beres clear. Nah, ketika berusaha untuk mengclearkan masalah, objeknya tidak mau clear atau belum bisa diajak ngobrol supaya clear, akhirnya kesel. Sama konteksnya kayak gini, kita mendapatkan arahan yang tidak jelas. Lalu atasan kita ketika kita minta kejelasan tidak antara ngasih jawaban tapi masih tidak jelas atau tidak mau memberikan jawaban. Udahlah nanti aja gitu. Kan kita kesel. Karena apa? Karena kita tidak menemukan kejelasan tersebut. Sebenarnya konteksnya sama, walaupun nanti ada bibit-bibit sakit hati dan seterusnya ya. Masalahnya itu karena ingin menyelesaikan masalah, tapi objek atau teman kita itu belum mau menyelesaikan masalah tersebut. Akhirnya rasa tidak nyaman itu bertumbuh jadi trauma. Akhirnya tidak mau lagi memulai gitu kan. Itu gitu kan. Ya, jadi masalahnya adalah di komendernya. Trauma itu nggak bisa dipetakan di sini, tapi trauma bisa timbul dari kebutuhan bakat yang tidak terpenuhi. Contohnya di komender, sebenarnya kalau komender itu mudah, ayo ngobrol, ayo konfrontasi, ayo mau selesaikan, ayo. Tapi kalau sudah ada trauma yang tidak mengenakan sebelumnya, ya bisa jadi itu timbul keengganan gitu, jadi males. Padahal mah bisa, cuman tertahan sama itu. Itu sih kurang lebih. Jadi kalaupun nggak mau memulai karena pernah ada pengalaman-pengalaman yang tidak enak sebelumnya, yang perlu diingat adalah tidak semua orang sama banget. Yang membuat banget dulu sakit hati dan membuat trauma tidak mau memulai duluan, itu bisa jadi berbeda dengan orang ini. Kalaupun orang yang sama, mungkin waktu sudah membuat dia berubah. Asik. Jadi saran saya trauma yang tadi dirasakan coba didobrak dengan mencoba hal tersebut ke orang-orang yang mungkin sekarang belum clear. Tadi udah bagus strateginya, nyari waktu yang pas, melihat kondisi dia, itu sudah bagus. Cuman harapannya supaya komendernya masih terus kerasa, orang komender tuh mulai duluan, nanya duluan, minta kejelasan duluan, itu komender banget. Nah, tapi tertahan sama si trauma tadi ya, harapan saya traumanya bisa diobati pelan-pelan. Dengan apa? Dengan berada di area trauma tadi untuk coba merasakan gitu ya, sesakit apa. Lalu bisa kita obati dan kita berdamai dengan trauma itu. Supaya tetap si komendernya menjadi kebutuhan yang terpenuhi. Gitu ya, Bu Haji. Jangan lupa bersihin kolam renang. Oke, thank you Kang. Boleh mungkin yang lainnya, kakak-kakak yang lainnya, ada Kak Aza mungkin mau Teh menyampaikan. Aza tuh udah open mic, Teh Aza. Apa enggak Teh? Ya, karena aku mau tanya, gini Kang, aku kan pernah berada di posisi kehilangan seseorang, misalnya kakak aku meninggal gitu. Nah, ketika kakak aku meninggal, aku mengetahui itu di 41 harinya, karena aku di pondok gitu, di kantor. Nah, ketika pulang ada kabar seperti itu, aku anggapannya itu tidak langsung merasa sedih atau langsung nangis, nggak kaget kayak gimana, jadi kayak, "Hah,
maksudnya gimana, ya udah berjalan aja gitu. Nah, baru habis liburan dari Gontor, pulang lagi kan ke Gontor. Nah, pas lagi selama di Gontor, baru 3 minggu itu langsung nangis kejer gitu, saya sampai mimpiin gitu. Itu tuh Kang, gimana Kang? Maksudnya dari perasaan tadinya biasa aja, kayak misalnya ngerasa, oh emang udah waktunya, entah itu apa bagaimana, dan itu kan kayak merasa terganggu di kayak kehidupan kita sehari-hari gitu. Gitu Oke, Kang. boleh buka, boleh dibuka punya Teh Aza. Saya coba simpulkan ya, Teh Aza merasa saat orang tua, siapa tadi yang meninggal benar? Siapa teh? Yang meninggal tadi siapa? Kakak, Kakak. kakak, Kakak meninggal saat di rumah mah merasa baik-baik tidak, saja gitu ya. iya, tidak merasa sedih Sedih. atau Mm, tidak terlalu tapi sedih, tapi tidak hanya sewajarnya gitu. mm. Tapi saat ke pondok kok malah pecahnya di pondok gitu ya nangisnya. Iya gitu. Mm. Eh, coba lihat ADM-nya dong ke bawah warna apa? Administrator. Oh, warna itu. Abu-abu ya. Saya mau tanya coba kata sini. Eh, apa yang Teh Aza rasakan, enggak, apa triggernya bisa sampai nangis? Nah, kejer dan baru merasa berat lah gitu saat di pondok tuh apa triggernya? Karena mungkin di Gontor sendiri gitu kali ya, jadi keingat ketika jadi kan kalau di Gontor kan motivasinya kan keluarga, keluarga. Oh, ada keluarga yang satu udah meninggal, jadi keingat gitu. Mungkin seperti itu, Kang. Selama di pondok gitu. Di pondok ya. Eh, tapi saat di rumah ngerasa biasa aja gitu ya. Di pondok Tidak, baru maksudnya kerasa. tidak bisa langsung nangis gitu, Kang. Hmm. Harus harus Hanya harus kuat hmm, gitu, harus menahan apa? gitu. Kayak harus kuat, jangan sampai nangis gitu. Kalau kalau di rumah, Iya, kenapa ngerasa kayak gitu harus kuat dan gak boleh nangis? biar untuk nguatin orang tua juga gitu. Muatin orang tua juga. Orang tua nangis gak? Iya, ketika datang itu ngasih tahu ke saya nangis, jadi saya nggak boleh nangis gitu. Hmm, ya ya ya. Akhirnya menguatkan Teh Aza ya dan dengan tidak nangis. Iya, betul. Hmm. Tapi saat di pondok tidak ada orang tua, tidak perlu menjadi penenang, akhirnya pecah nangis sendiri karena kesedihannya belum terekspresikan gitu ya. Iya, gitu, Kang. Mm-mm. Nah, ini menarik ya. Jadi gini, apa objek kesedihan? Objek kesedihannya adalah meninggalnya kakak. Tapi ada objek lain yang saat eh, kakaknya meninggal adalah orang tua yang perlu dikuatkan. Orang caretaker ini itu bisa menyesuaikan diri dengan perasaan orang lain. Nah, lalu ditambah strategiknya tinggi nih warna merah. Nanti kita bahas. Ya, ini masalah orang tua sedih. Ya, orang tua sedih itu problem ya bagi kita seorang anak ya. Aduh, gimana nih supaya nggak sedih kan gitu ya Teh Aza mikirnya. Lalu Teh Aza mencari opsi solusi. Opsi solusinya adalah dengan tidak sedih dan mencoba menenangkan gitu ya. Iya, Nah, itulah yang sebenarnya terjadi. Tapi kebutuhan caretaker itu nggak bisa dinafikan, harus tetap. Nah, ini kebutuhannya salah satunya caretaker itu adalah dengan mengekspresikan gitu Teh Banat. Harus paham juga kita yang lemah-lemah ini
Orang caretaker itu perlu mengekspresikan perasaannya. Perasaannya adalah perasaan sedih, sehingga dia perlu menangis. Dia perlu menangis. Perasaannya happy, berarti perlu selebrasi. Perasaannya dan lain-lain lah. Pokoknya antara itu. Marah ya berarti perlu dikeluarkan marahnya ya. Ya marah aja sih lah. Nah, kebutuhan caretaker Teh Aza itu belum terpenuhi saat di rumah. Saat semuanya sudah tenang, sudah tidak mengambil peran untuk menenangkan orang tua, maka pecahlah di pondok. Itu mungkin kurang lebih ya kronologinya kalau dari sudut pandang ST30 ini gitu Teh Aza. Oh, berarti itu termasuk caretaker sayanya itu kurang peka atau bagaimana? Oh enggak. Sebenarnya Teh Aza sudah ini memang tinggi, makanya tadi kalau tinggi itu punya kebutuhan yang tinggi juga. Kan warna kuning di sini, ya kan? Tapi Iya. strategiknya lebih tinggi warna merah. Antara mau nyelesain masalah sama sedih di luar nyelesain masalah. Gitu loh Teh. Oh iya. Masalah ini orang tua sedih kan gitu. Barulah caretaker aktif ketika semuanya sudah tenang, semua masalah sudah selesai, orang tua nggak perlu ditenangin lagi, pecahlah di pondok gitu Teh. Bukan berarti karena caretaker ini kok saya merasa tidak masalah gitu ketika di ininya ketika kakak saya meninggal kok saya seperti tidak berperasaan, nggak gitu. Tapi strateginya lebih muncul. Kalau caretakernya lemah sampai pondok nggak nangis juga. Oh gitu. Ya. Bisa jadi nggak nangis ya udah tetap tegar gitu. Mungkin hal lain yang bisa men-trigger itulah kurang. Iya. Jadi dorongan menyelesaikan masalahnya lebih tinggi gitu loh Teh. Mudah. Oh ya Kang, Kang. Oke. izin Kang. Iya, silakan. Kalau Apa sih berkaitan dengan caretaker Kang? Memang orang caretaker itu memang apa sih namanya? Itu tuh memang perasaannya tuh lebih ini ya Kang, apa sih namanya? Lebih apa sih namanya? Gimana tuh? Aduh, sorry Kang, kurang fokus dari sini Kang. Kalau caretaker tuh memang perasaannya tuh gampang terbawa ya Kang. Apa ya, namanya dan normal juga nggak sih Kang? Orang-orang caretaker itu kan ketika dapat apa sih namanya? Misalkan eh suasana sedang sedang apa namanya? Misalkan saya lagi dapat lomba, itu menang gitu kan. Kemudian cara eh, agar apa namanya melampiaskan kegembiraan, kegirangan itu dengan apa sih namanya cerita ke teman itu tuh memang karakter yang orang caretaker gitu ya kan. Emang normal gak sih kan kayak gitu tuh kan sebenarnya? ya. Tadi ya caretaker itu perlu mengekspresikan perasaan. Caranya macam-macam ini. Orang-orang tuh beda-beda. Cerita sama orang salah satu cara mengekspresikan. Karena dalam cerita itu ada aktivitas ini ya komunikasi dengan perasaan. Ada juga Kang Sobri yang mengekspresikannya dengan nyanyi gitu. Ada yang mengekspresikan caretakernya itu dengan nulis puisi. Wes. Gitu kan. Hari ini langit cerah, namun hujan saat bersamaan. Di luar hujan, di dalam teduh. Hujannya di luar, basahnya di pipi asik. Misal ada yang nulis gitu untuk mengekspresikan gitu. Mengekspresikan apa? Kesedihan gitu ya. Contoh, mungkin ada yang nulis, oh setelah dia bikin puisi lebih plong. Kalau enggak caption atau update story gitu. Yang update story belum tentu semua orang yang ambasador, bisa jadi ambasador plus caretaker.
Nah kayak gitu kan. Nah gitu kan. Kan yang biasanya kan yang tampil suka tampil itu kan biasanya ambasador ya kan, kalau nggak salah tuh Oh kan. iya. Nah ambasador. Aku kalau nggak salah yang ambasadornya tinggi nggak sih kan? Lupa kan? Hitam wah gelap gulita. Nah itu. Nah gitu kan. Apa sih namanya? Lebih suka ketika apa sih Muncul. namanya punya masalah tuh gimana ya? Karena ya dipendem, kemudian ditulis di buku gitu kan, biar plong gitu kan. Itu memang Hmm. sebenarnya kayak gitu ya kan orang-orang yang apa Hmm. namanya kartekar gitu kan. Hmm. Suka gimana ya? Kayak punya buku sendiri gitu kan, dari apa namanya untuk melampiaskan apa namanya beban itu kan. Soalnya juga Iya. ini kan kayak contoh sekarang. eh aku kan sekarang stay di Bandung sambil kuliah gitu kan. Itu kan mungkin sebagai alasan apa namanya? Sebagai pelampiasan sebenarnya kuliah S2 itu sebagai pelampiasan. Kan. Karena apa namanya? Ketika di rumah itu kan kurang plong gitu kan. Hmm. Mau ngapain, kurang bebas. Ya lebih banyak sedihnya gitu kan. Apalagi tadi kan menyangkut apa namanya? Kartekar kan orang yang gampang istilahnya gampang ya gampang baper gitu benar gak sih kan Iya. anak kayak gitu aku kan punya masalah sendiri misalkan orang tuaku kan dua-duanya udah gak ada deh kan nah melampiaskannya itu dengan cara belajar gitu kan Hmm. nah apa namanya memang berarti memang benar-benar kartekar gitu ya kan dan ada nggak sih kan apa sih namanya ada nggak sih kan yang harus dihindari dari orang apa namanya Oh untuk orang yang kartekar tinggi itu kan iya iya. dampak negatifnya apa gitu kan Yang perlu diantisipasi ya. Jadi caretaker itu mudah merasakan perasaan, mudah terhanyut dalam perasaan. Yang perlu diantisipasi adalah ketika perasaan itu menguasai kehidupan kita. Wah, itu bahaya tuh. Lagi sedih, nggak bisa diekspresikan, akhirnya terlalu terjerumus ke dalam kesedihan tersebut, akhirnya tidak produktif. Itu tuh yang nggak bagus dari caretaker tuh. Jadi harus hati-hati. Makanya kita harus punya tadi ya cara mengekspresikannya dengan produktif, baik dengan nulis, dengan cerita ke orang. Jadi perlu diekspresikan, gitu ya. Perlu diekspresikan dengan cara apapun, gitu ya. Jangan salah ya, pencipta karya-karya yang luar biasa itu, karya seni baik tulisan, lagu, puisi, itu pasti ada sentuhan-sentuhan caretaker-nya, gitu ya. Baik yang dia rasakan ataupun orang lain rasakan. Caretaker lemah bisa nggak bikin karya yang menyentuh bisa, tapi dari perasaan orang lain gitu. Tapi dia terjemahkan. Caretaker tinggi bisa nggak bisa dari perasaan diri sendiri yang dia terjemahkan. Atau dari pengalaman perasaan yang lainnya gitu. Entah dia terinspirasi dari mana. Tapi ada dari itu. Gitu. Jadi perlu punya area di mana dia bisa mengekspresikan caretaker tersebut. Jadi yang harus diantisipasi itu terlalu terhanyut. Sedih aja diem, jadi nggak produktif, jadi nggak mau kuliah karena masih sedih. Kenapa? Aku nggak bisa, orang tuaku udah nggak ada, aku masih sedih. Dan itu bertahan 2 tahun atau 3 tahun, kan itu nggak bagus. Terlalu meratapi. Gitu. Jadi harus menerima. Jadinya itulah, jadi harus ada eh, apa namanya tempat di mana dia bisa mengekspresikan. oh gitu kan berarti betul ya kan aku juga ada ini kan kasus misalkan ini kalau di pondok itu kan juga apa sih namanya sering lah dulu kan waktu pas di pondok tuh bikin lagu gitu kan segala macam lagu-lagu yang keluar itu pasti melo gitu kan itu itu mungkin bentuk dari apa sih namanya keresahan orang-orang kartekar yang punya feeling apa namanya feel tinggi gitu ya kan itu wajar ya kan Iya wajar. apa namanya berarti kalau orang-orang yang ini juga masuk kartekar tinggi juga kan orang-orang yang stand up comedy gitu kan kan Nah, itu kan mengapresiasikan apa namanya mengekspresi. mengekspresikan Ya, sesuatu keresahannya ter- gitu tergantung ya. Tapi kalau dia punya caretaker biasanya kerasaannya lebih dapat.
biasanya karena dia Oh gitu. dia merasakan dengan perasaan gitu. Jadi bisa aja KTK Oh. lemah tapi dia berlatih untuk terlihat menempatkan perasaan dengan baik saja. Tapi dasar caretaker pasti lebih mudah di area rasa gitu. Ya silakan Kolbi sudah resen, kasihan capek. Kalau aku mau nanya, Oh, tapi seperti biasa aku ini ya, kayak biasa nggak tahu juga gitu, cuman by pengalaman aja gitu. Kan KTK Ya. aku tuh rendah. Nah, tapi tuh kayak di beberapa case kayak misalnya di pondok nih aku tuh selalu dapetnya tuh pokoknya aku tuh selalu ngasuhnya tuh anak judut terus, entah itu madrasah, entah itu pas jadi ustazah, pas pas Ih, di juga patah-patah ya kalau Kolbi apa maksudnya gimana? tadi Ulangi. Gimana? halo, Patah-patah. cek Gimana? ada nggak? Ya, ulangi coba. Udah, Jelek ya sinyalnya. Aduh. Halo, Ya, sinyalnya gimana? jelek. cek. Nah, udah belum? udah coba. Oh. Nah, jadi tuh kayak misalnya nih di pondok gitu kan, kayak aku tuh selalu dapet mas-ulah tuh pasti kayak ke Muda Biro anak judut, terus Muhadasa juga milihnya anak judut, terus kayak pokoknya padahal karakter aku tuh rendah gitu dan aku sadar kalau aku tuh orangnya emang nggak pekaan gitu dan nggak peduli banget gitu kan. Cuman Ya. cuman kan kayak ketika aku dikasih amanah yang gitu itu tuh kayak kami tuh anak-anak yang ibaratnya umurnya di bawah aku, ya aku kayak oke gitu, dipaksa masih bisa lah gitu kan handle. Tapi kalau misalnya aku kayak diletak mungkin jadi Muda Biro di Maskan Udama atau Maskan Lama, aku dengan sadar kayak ya udah sih udah gede ngapain juga gue urusin kayak gitu. Jadi itu tuh gimana ya? Maksudnya kan karakter aku tuh rendah, tapi aku tuh masih bisa kontrol gitu kalau misalnya terpaksa. Ya. Cak ada TM-nya Kolbi? TM-nya Kolbi ada kok di situ juga, boleh dibuka Banat. Coba. Kolbi turunin tangannya, capek itu. Saya yakin responsibility-nya tinggi nih. Boleh dibuka. Oke. Yang pemetaan bakat ya kalau nggak salah apa sih ya. Coba terus panjang gitu. Oke, terus. Dah. Atas sedikit. Atasnya lagi. Oh, ini ya. Terus mau yang ini apa yang atasnya, Kang? Atasnya aja. Kan merah warna nomor berapa tuh? Nomor 3. Responsibility nomor 3, pantas. Ya itu. Jadi gini Kolbi ya. Disiplin nomor 2 Iya, lagi kan. Iya, saya tidak salah memberikan amanah kemarin ya dengan penuh kepercayaan pada Kolbi. Karena responsibility-nya juga tinggi. Jadi gini Kolbi, orang responsibility tinggi itu dorongannya adalah menunaikan tugas. Tugas yang sudah diamanahkan ketika kita sudah mengiyakan, kita akan berusaha untuk menyelesaikannya. Ya, itu dulu poinnya. Karena basisnya tugas, basisnya amanah, kepercayaan, dan dorongannya tinggi untuk menyelesaikan amanah tersebut, maka amanah yang sesuai dengan bakat kita maupun yang tidak sesuai dengan bakat kita itu bisa loh sama responsibility itu dijalani. Iya kan? Kegiatan cheering kemarin yang kalau merasa tidak cheers banget aja menang. Contoh sederhana lah gitu ya. Apalagi kemarin apalagi menjadi Muda Biro yang mungkin lebih kompleks, saya yakin itu bisa juga. Nah, jadi penyesuaian Kolbi ke ke anak-anak anggota santri baru yang harus caretaker-nya cukup tinggi, jadi peka sama ke yang anak-anak lama yang caretaker-nya yang nggak terlalu peka, itu bisa sangat bisa disesuaikan sesuai dengan amanah gitu.
Jadi perubahan itu tuh karena fleksibilitas dari amanah yang didapatkan. Kenapa amanahnya dikerjakan? Karena responsibility tinggi. Kenapa bisa menyesuaikan? Karena ingin menyelesaikan tugas amanah. Itu poin sederhananya. Ketika amanah sudah diiyakan, pasti akan berusaha untuk menyesuaikan diri. Gitu nggak? Tapi kan aku pernah bilang kalau misalnya nih kertek aku rendah, harusnya kan aku bakal ngerasa itu sesuatu yang kayak apa ya bahasanya berat gitu ngejalaninnya. Tapi kayak selama aku ngejalanin entah itu ya selama fase-fase itu tuh ya udah aku tetap kayak enjoy aja biasa aja gitu. Itu yang berarti nomor apa sih? 4. Empati nomor ini tinggi loh empatinya. Makanya empatinya tinggi, kertekernya rendah, bingung nggak tuh? Tes lagi lah ini mah tes lagi S30-nya. Kamu salah baca ini. Tapi bener Baca loh itu lagi. S30-nya benar. Tapi ini empati tinggi. Lah, Biasanya ngerti. rujukan paling ini ya, paling valid itu yang full assessment kan. Kayaknya ketidakpedulian itu bukan dari empati deh. Jadi Ketidakpedulian itu dari belief deh. Nggak peduli. Kalau beliefnya rendah dia. Beliefnya rendah kayaknya dari situ, bukan dari empati. Saya tanya nih, misalkan Kolbi, kalau misalkan kayaknya tinggi deh. Kayak jadi nanya. Kolbi misalkan berkaitan dengan sekitar Kolbi di tempat kerja deh. Kolbi termasuk orang yang peka atau enggak tentang perasaan? Ini kayaknya orangnya lagi gini deh, perasaannya gini. Gitu dulu deh, ngerasa gitu nggak? ngerasa tapi nggak peduli. Jadi kayak cuman aku tahu nih om kayak dari kayaknya lagi kenapa atau gimana tapi ya udah nggak peduli nggak nanya juga karena nggak deket. Iya, karena ya, kita bedakan peduli dan merasa. Bedakan dulu. Oh iya ngerasa. Ngerasa kan? Ya udah itu di empati. Peduli atau tidak itu di belief. Oh Ingin ngebantu orang, ingin melayani orang itu di belief. Di server yang mungkin kita gak kebahas nih malam ini. Di server. Kolbi empati tinggi, itu caretaker, udah merasakan perasaan orang. Selesai di masalah perasaan saja. Nah ini mungkin contoh yang menarik misalkan gini. Kenapa kok bisa empati sama beliefnya jauh? Biasanya empati sama belief dekat ya, emang bisa-bisa saja. Empati atau caretaker itu merasakan perasaan orang. Server itu ingin ngebantu orang, ingin melayani orang, ingin meringankan beban orang. Kepedulian itu di belief. Kolbi nggak peduli, itu beliefnya rendah. Kolbi mudah merasakan perasaan orang lain, itu beliefnya, itu empatinya tinggi atau caretaker tinggi. Keduanya bisa nggak tinggi sama kayak Sobri, belief sama empati tinggi, caretaker sama server tinggi. Dia mudah merasakan perasaan orang lain dan dia peduli buat nolong. Kolbi polanya beda. Kolbi mudah merasakan perasaan orang lain tapi tidak langsung peduli. Dia bisa Kolbi bisa peduli kalau ada amanah untuk peduli di situ. Kalau nggak ada amanah, kalau nggak ada tugas, ya nggak peduli. Karena bukan amanah, karena bukan responsibility. Gitu loh, kebayang nggak? iya masuk akal bener. Ya udah, clear ya. Jadi jangan langsung disatukan. Ngerasa sih, tapi aku nggak peduli. Ngerasa dan peduli itu dua aktivitas yang beda. Ada kan yang ngelihat orang tabrakan ngerasa doang, aduh nggak enak itu kasihan deh. Ya udah sebatas kasihan. Ada yang ngelihat tabrakan pengen bantu, itu udah mah sedih, pengen bantuin. Udah caretaker server pula, udah empati beli tuh. Ada nggak yang dorongannya pengen bantu doang? Ada, tapi nggak ngerasain sedih. Berarti belief tinggi, empati rendah. Server tinggi, server tinggi, caretaker rendah gitu. Bisa ngelihat orang tabrakan, peduli enggak, kasihan juga enggak. Ya sudah, caretaker rendah, server rendah, belief rendah, empati rendah gitu. Dan gitu, berantem. Ditontonin sama dia, nggak dilerai. Mediator rendah, harmoni rendah. Itulah kurang lebih Oke. Wah, seru nih. pola-polanya. Seru. Oke, alhamdulillah
karena waktu sudah menunjukkan pukul 9:08 dan, kemungkinan untuk malam ini, pembahasannya mungkin cukup di caretaker ya, Kang. Jadi server nggak begitu kebahas nih untuk malam ini, tapi alhamdulillah untuk pertemuan di Hujroh Misah episode 5 ini seru banget nih pada malam ini. Terima kasih Kang Faisal dan sekedar, disclaimer dulu menginformasikan bahwa tadi ini belum kesampaikan ya di awal, bahwa, Hujroh Misah ITD ini adalah salah satu program yang digagas oleh Islamic Talents Development atau ITD dalam rangka menggali bakat dalam diri seseorang yang akan, dipelajari dan diambil hikmahnya untuk dapat mengembangkan diri menjadi insan terbaik versi diri kita masing-masing. Nah, program ini dilaksanakan setiap hari Kamis, teman-teman. Jadi kalau misalkan ada teman-teman yang baru join, jadi nanti setiap hari Kamis insyaallah kita akan rutin jika tidak ada kendala kita akan mengadakan kegiatan Hujroh Misah seperti ini gitu. Dan reminder nih teman-teman kalau misalkan ada yang belum mengisi ST30 boleh mengisi dulu dan nanti kita jika sudah mengisi ST30 boleh di-upload di G Drive yang ada di grup Hujroh Misah di WA. Kemudian jika teman-teman kalau misalkan ada yang mau konsultasi nih, konsultasi privat, nanti bisa langsung menghubungi admin ya. Jadi kalau misalkan aku pengen nih dibacakan apa namanya itu lebih lengkap lagi, lebih detail lagi, boleh nih nanti langsung hubungi saja admin kita. Nah kemudian untuk malam ini kita cukupkan saja dan alhamdulillah semoga di minggu depan. Nah nanti minggu depan gimana Kang Panca? Minggu depan udah Ramadan belum ya? Iya, udah. Udah ya? Iya, sudah. Oh, udah. Mungkin sekalian informasi juga karena Hujroh Misah itu Kamis malam jam 8 secara pelaksanaannya. Kalau bulan Ramadan kan taraweh nih kayaknya ya agar kita fokus ibadah juga di bulan Ramadan gitu. Terus juga kalau habis subuh kan ya kalau habis subuh Kang Faisal ngisi, beliau ada program lain biasanya. Jadi otomatis kita kemungkinan kalau bulan Ramadan kita ini dulu mungkin agak postpone dulu ya, mungkin nanti akan kita lanjutkan lagi setelah Ramadan dengan apa namanya niat yang baru lagi. Paling nanti mungkin akan dibuat juga pemberitahuannya kalau Hujroh Misah selama bulan Ramadan kita fokus ibadah dulu saja. Iya betul. Wah luar biasa bisa menebak isi pikiran saya nih Panca. Apa tadi server Apa selector. Kayaknya belum dibahas ya selector. Selector belum sih Kak. Nanti deh yang belum kebahas nanti kita rangkum lagi kita jadiin. Iya. Santai aja lah. Aman. Oke. Kita foto dulu ya berarti boleh? Iya mangga. Boleh. Oke, siap-siap ya semuanya. Boleh on cam, mungkin yang bisa on cam. Saya kasih waktu 5 detik buat on cam ya. Ayo, 1 sebelum saya take a picture nih. 1, 2. Gak ada lagi yang mau on cam? Oke. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi ya. Sekali lagi. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya atas waktunya malam ini. Terima kasih Kang Faisal, terima kasih teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat. Syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.